sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 37 ayat 1-5. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dalam pembacaan Alkitab dan juga perenungannya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyapa kami, menyatakan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Yakobus pasal 5 ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tentu pasti pernah, bahkan mungkin sering jalan-jalan. Liburan misalnya ya, liburan keluar kota, keluar negeri, keluar kota deh ya. Ketika kita berada di tempat-tempat tersebut, kita akan, biasanya kita punya sesuatu untuk kita beli. Apakah itu makanan, ataukah cenderamata, oleh-oleh, atau yang lain sebagainya. Lalu kita mengunjungi para pedagang yang menjual itu. Kita bertanya kepada mereka, berapa harganya? Harga barang yang kita inginkan itu. Ketika mereka mengatakan harga barang dagangan mereka itu sekian rupiah, misalnya, lantas apa yang akan kita lakukan?
Apakah kita akan membeli langsung seharga yang disebutkan, atau kita akan menawarnya semurah mungkin? Ya, rasanya banyak di antara kita gitu ya, kalau dalam situasi seperti itu kita pasti akan menawar harganya ya. Apalagi kalau barang-barang yang kita mau beli ini bukan barang yang umum, yang harganya cuma satu harga dimanapun gitu. Kita semua sudah tahu harga. Tapi barang-barang yang tidak umum, gitu ya. Mungkin barang khas daerah itu atau makanan khas daerah situ. Jadi kita pasti akan menawarnya. Menawarnya kalau bisa serendah mungkin. Minimal setengah dari harga yang disebutkan oleh para pedagang ya. Biasanya kalau bisa lebih dari setengah gitu. Pokoknya serendah mungkin. Semakin rendah harga yang kita dapatkan itu, wah, rasanya akan semakin puas gitu ya. Tentu saja tawar-menawar terjadi. Si pedagang tidak langsung memberikan karena berharap dapat harga yang tinggi gitu ya dari pembelinya. Kita lantas dengan berbagai cara berusaha untuk meyakinkan si pedagang untuk menjual barang dagangannya serendah mungkin kepada kita. Kalau kita kalau dia memberikan barang dagangannya itu dengan harga yang kita inginkan, ya kita menjadi puas. Tetapi kalau dia tidak mau memberikan dagangannya itu dengan harga yang kita minta, maka kita pindah ke pedagang yang lain. Kalau mau harga segitu saya beli, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Pindah ke pedagang yang lain yang juga menjual barang yang sama, kita bertanya, wah pokoknya dicari dah sampai kita mendapatkan dengan harga yang semurah mungkin. Ya. Akhirnya kita mendapatkan dari setelah pedagang yang kesekian, kita mendapatkan barang yang kita inginkan dengan harga yang kita inginkan. Lalu kita membawanya dengan senang, lalu ketika bertemu dengan teman kita yang juga membeli barang yang sama, tapi dia bercerita dengan harga yang lebih murah dari kita, wah betapa kesalnya kita. Ternyata masih bisa lebih murah lagi. Coba kalau tadi saya tawar lebih rendah lagi, pasti masih dikasih gitu ya. Pokoknya harga itu kalau masih diberi oleh dikasih ya sama pedagangnya, itu masih mahal. Kalau udah nggak dikasih, itu barangnya murah gitu ya, harganya murah. Ada yang pernah mengalami seperti itu, saudara-saudara? Itu cerita sehari-hari ya, cerita sehari-hari yang mungkin bukan saja di tempat liburan, tapi di pasar, dimanapun bisa terjadi, bisa kita lakukan, atau bisa teman kita yang lakukan. Mungkin terlihat sederhana, gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita renungkan, pikirkan kembali gitu. Kira-kira para pedagang itu mendapat untung seberapa banyak ya untuk memproduksi barang itu dengan biayanya, lantas dia menjual, keuntungan yang dia dapat, bisakah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya? Atau terpaksa dia jual dengan harga yang sangat murah supaya laku. Kalau tidak laku, barangnya bisa hancur. Kalau makanan mungkin bisa basi, ya yang penting terjual berapapun. Kalau nggak terjual sama sekali, dia ruginya lebih besar lagi. Nah, saudara-saudara, para pedagang ini kan pedagang-pedagang yang mungkin pedagang-pedagang kecil ya. Dalam arti begini,
ketika kita bertransaksi, tawar-menawar dengan para pedagang itu, nah, otomatis dia bukan pedagang besar. Otomatis dia bukan pemilik perusahaan. Nah, kenapa? Karena kita bisa tawar-menawar. Kalau kita belanja di supermarket, yang pemiliknya adalah pengusaha yang besar, nggak pernah bisa kita tawar-menawar. Bener gak? Coba kalau kita belanja di supermarket, minimarket, dan pokoknya dan sejenisnya, harganya sudah ada. Kita nggak pernah bisa menawar. Tapi kalau kita belanja di pedagang kecil, tidak ada bandrol harga. Ya, kita bisa mendapat harga yang sangat tinggi, tapi juga kita bisa mendapat dengan harga yang sangat murah. Bisa terjadi juga kadang-kadang pedagang itu memainkan harga gitu. Nah, tapi tentunya kita bisa berpikir harga sewajarnya. Ya. Untuk misalnya membeli barang ini harga wajarnya berapa gitu ya. Saudara-saudara, itu mungkin hal yang kecil, contoh kecil gitu ya dalam sehari-hari kita. Nah, ini contoh itu merupakan relevansi dari bacaan Alkitab yang kita baca pada hari ini. Di sini penulis surat Yakobus mengecam orang-orang kaya yang bertindak semena-mena terhadap orang-orang miskin. Ayat 1 sampai ayat 3 ini merupakan kecaman kepada orang-orang kaya bahwa mereka akan dihukum. Mereka akan mendapatkan sengsara, penderitaan, menangis, dan harta kekayaannya yang sudah mereka dapatkan itu akan menjadi sia-sia. Kekayaanmu itu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas perakmu sudah berkarat, tidak ada lagi gunanya, dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Bahkan harta bendanya, kekayaannya justru membuat mereka akan menjadi menderita. Tentu penulis surat Yakobus tidak mengecam orang kaya dalam arti seluruh orang kaya. Bukan berarti juga mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta benda itu adalah sesuatu yang salah. Bukan seperti itu juga gitu ya. Nggak salah kalau kita mencari uang, mencari kekayaan, itu nggak salah. Karena itu menolong kita untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidup kita. Orang harus bekerja, orang harus berusaha. Tetapi apa yang menyebabkan orang-orang kaya dalam surat Yakobus ini dihukum, dikecam? Nah, itu ada di ayat 4-6. Kenapa mereka dikecam? Karena sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi mereka itu mendapatkan kekayaan mereka dengan menindas orang-orang yang lebih miskin dari mereka. Mereka memanfaatkan orang-orang ini untuk bekerja pada mereka, tetapi mereka tidak adil. Mereka tidak membayarkan upahnya atau upahnya itu dikasih serendah mungkin. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan
tidak dapat melawan kamu. Mereka mendapatkan kekayaannya dalam ketidakadilan, dalam penindasan, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang yang melawan mereka, yang menghalangi jalan mereka untuk mendapatkan kekayaan. Mereka hanya berpikir diri sendiri. Mereka egois. Mereka tidak memikirkan kepentingan orang lain. Sebenarnya bukan cuma memikirkan kepentingan orang lain sih ya. Sebenarnya kan keadilan itu harus untuk semua. Ya. Kalau dia sudah bekerja, ya harus dibayar gitu. Nah, toh buruh, para pekerja itu juga sudah memikirkan kepentingan si orang kaya ini. Gitu. Nah, jadi harusnya dia mendapatkan upahnya. Tapi karena ketamakan si orang-orang kaya dalam surat Yakobus ini, maka buruh-buruh itu hidup dalam kemiskinan, tidak mendapatkan upahnya. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak bisa memperjuangkan nasib mereka. Karena itu orang-orang kaya ini dikecam gitu. Tuhan menjadi marah kepada orang-orang yang berperilaku seperti ini. Tentu saudara-saudara tidak semua orang kaya seperti ini. Ada banyak orang kaya juga yang mendapatkan kekayaannya dengan jalan yang baik. Tetapi memang banyak juga orang-orang yang ya karena keegoisannya hidup di dalam keegoisan dirinya. Yang penting baginya adalah kekayaan, kenikmatan hidup, nggak peduli pada orang lain. Bahkan orang-orang lain yang sudah bekerja untuknya. Itu yang dikecam oleh penulis surat Yakobus. Untuk orang-orang seperti inilah, maka hukuman Tuhan akan datang kepada mereka. Kesengsaraan akan menimpamu. Kekayaannya akan menjadi sia-sia. Memang saudara-saudara banyak orang-orang yang tidak lagi bisa menikmati kekayaan mereka. Ya misalnya ya kalau zaman sekarang, kalau orang korupsi besar-besaran, mereka juga tidak bisa menikmati uang itu ya. Ya kalau mereka menikmati, mereka belanjakan nanti bisa ketahuan. Nah, begitu juga hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam kekhawatiran, was-was. Wah, ini saya akan ketahuan atau tidak gitu ya. Udah begitu ketakutan akan mendapatkan musuh. Karena pekerjaan-pekerjaan curang yang mereka lakukan. Saudara-saudara, kekayaan itu memang adalah hal yang sangat menyenangkan ya untuk kita miliki. Harta, uang yang banyak, benda, aset, inventaris dan sebagainya. Tetapi yang perlu direnungkan adalah bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara gitu ya, nggak peduli pada orang lain, yang penting kita dapat apa yang kita inginkan. Dan bagaimana kita menggunakan harta kekayaan kita itu? Apakah kita juga memakainya hanya untuk kepentingan diri sendiri, atau kita juga pakai untuk membangun kehidupan bersama, supaya hidup menjadi lebih baik. Jadi saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita
hidup bukan hanya untuk harta benda, bukan hanya untuk kekayaan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga boleh hidup untuk orang lain. Dengan kekayaan yang kita miliki, dengan harta benda yang ada pada kita, bisa kita pakai untuk membangun kehidupan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami agar dalam kehidupan kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Sebaliknya, dengan harta kekayaan yang kami miliki, kami mau bersama-sama dengan orang lain membangun kehidupan ini menjadi lebih baik. Kami mau berdoa, ya Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk situasi pandemi yang semakin lama semakin membaik. Kehidupan kami menjadi semakin pulih. Tetapi ya Tuhan, tolong kami semua untuk kami juga boleh terus berhati-hati di dalam kami menjalani keseharian kami, agar pandemi boleh benar-benar berakhir. Kami mendoakan kehidupan ekonomi negara kami, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap pelaku ekonomi yang terlibat dan berperan dalam membangun kehidupan negeri kami ini. Biarlah mereka boleh melakukan tugas peran mereka, baik sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pembuat kebijakan. Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka di dalam membangun kehidupan ekonomi negeri kami ini. Kami juga mendoakan kehidupan politik di negeri kami ini yang sebentar lagi akan memasuki masa-masa pemilihan pemimpin negeri. Kiranya Tuhan menolong kami agar masa-masa pemilihan umum boleh berjalan dengan baik, dengan keamanan yang tetap terjaga, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat memikirkan kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Kami mendoakan pendidikan di negeri kami ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap guru di dalam pekerjaan mereka, mendidik dan mengajar. Tuhan juga menyertai setiap siswa maupun mahasiswa di dalam mereka mempersiapkan masa depan bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih